Setelah honeymoon di California dan berita pun menyebar, akhirnya Sean dan juga Putri pun mempubliskan hubungan mereka sebagai suami istri. Ya, walaupun Putri awalnya sempat ragu dan juga takut, akan tetapi Sean berhasil meyakinkan Putri bahwa publik harus tahu kalau mereka adalah suami istri. Dunia jagat maya heboh akan berita yang menggemparkan ini. Pasalnya, mereka juga sudah mengumumkan kalau pernikahan mereka berjalan 3 tahun. Dan kali ini, Putri tengah hamil muda yang mana dia tidak bisa jauh dari Sean. Dan hal itu membuat Sean kewalahan, sekaligus bahagia dengan manjanya Putri kepadanya. Di pagi yang cerah, "Hani, bangun. Apa kamu tidak mau berangkat bekerja?" ujar Putri. "Iya sayang, sebentar lagi ya." "Kamu gimana sih Hani? Nanti telat loh." "Sayang, kamu lupa ya, aku ini pemilik perusahaan itu. Dan aku mau masuk kapan aja dan jam berapa saja itu terserah aku," ujar Sean menarik lengan Putri dan memeluk istrinya itu. Namun tiba-tiba ponsel Sean berdering. "Halo bos, maaf saya mengganggu pagi Anda. Hari ini ada meeting dengan klien kita yang dari Jepang bos," ujar Laura. "Kenapa kamu memberitahuku mendadak sekali?" jawab Sean. "Saya juga baru mendapatkan pesan dari pihak klien bos kalau mereka meminta hari ini untuk meeting." "Baiklah, aku akan segera ke sana." "Baik bos." Panggilan pun berakhir. "Siapa Hani?" tanya Putri. "Si Laura. Dia bilang ada meeting hari ini." "Kenapa mendadak sekali?" tanya Putri lagi. "Entahlah, Laura juga baru mendapatkan kabar itu." "Ya sudah, sana kamu siap-siap. Aku akan buatkan sarapan untukmu." "Terima kasih sayang," ujar Sean mengucap singkat pipi Putri. Di perusahaan Giorgio Company, Sean sedang meeting dengan klien dirinya yang berasal dari Jepang, dan Nancy juga ada di sana. Yap, kalian benar. Nancy adalah anak dari klien Sean yang dari Jepang, dan Nancy jugalah yang membuat meeting itu lebih cepat dilakukan dari jadwal biasanya. Setelah selesai meeting, Sean berada di dalam ruangannya. Tiba-tiba, Nancy masuk dan berjalan menghampiri Sean. Sean yang melihat itu langsung mengusir Nancy. Akan tetapi, Nancy tetaplah Nancy, yang terus saja memperjuangkan cintanya yang selalu ditolak mentah-mentah oleh Sean. "Baby, kenapa kamu selalu menghindariku? Aku tahu berita kamu dengan istri sialanmu itu, tapi aku yakin cintamu hanya untukku kan?" ujar Nancy. "Diam kau, aku tidak suka kau menyebut istriku sialan," jawab Sean. "Tenanglah baby, istrimu itu tidak ada di sini, jadi jangan sekali-kali kamu kasar kepadaku, atau kerjasama kamu dengan papa akan kubatalkan," ancam Nancy. Dan proyek Sean dengan orang tua Nancy adalah proyek yang besar yang dapat memberikan keuntungan yang jauh lebih besar daripada proyek-proyek sebelumnya. Nancy terus berusaha memeluk Sean dan Sean terus saja menepisnya. Sementara di sisi lain, Putri yang tidak bisa jauh dari Sean pun menyusul suaminya dengan membawakan makan siang untuk Sean. Putri membuka pintu ruangan Sean dan melihat Nancy yang sedang memeluk Sean dengan erat. Dan Sean hanya diam saja saat Nancy memeluknya. Putri yang melihat hal itu langsung menjatuhkan kotak makan siangnya dan berlari meninggalkan kantor Sean. Sean sontak saja langsung mendorong Nancy dan mengejar Putri. Akan tetapi Putri sudah jauh pergi meninggalkan Giorgio Company. Malam harinya di mansion,
Putri berada di dalam kamarnya dengan keadaan gelap gulita. Sean menghampiri Putri yang ternyata sudah tertidur pulas dengan mata sembab yang menghiasi di wajahnya. Sean perlahan mencium kening dan pucuk kepala Putri. "Maafkan aku sayang, kamu hanya salah paham tadi," ujar Sean. Sean pun membersihkan badannya dan ikut berbaring di samping Putri. Keesokan harinya, Putri mendiami Sean. Dia tidak membangunkan Sean, akan tetapi Putri masih melaksanakan tugasnya untuk menyiapkan semua keperluan Sean. Sean menghampiri Putri dan menggenggam tangan Putri. "Aku minta maaf ya sayang," ujar Sean. "Setelah apa yang kamu lakukan ke aku kemarin, dan kamu sekarang mau minta maaf. Nggak semudah itu maafin orang yang udah punya istri malah selingkuh." Sean hanya diam. "Aku bukan cewek yang kuat, aku lemah Sean. Aku capek sama keadaan seperti ini terus. Kamu tahu, aku dulu juga diselingkuhin Hani, dan kamu sekarang juga melakukan hal yang sama. Kamu gak pernah ngerti keadaan aku. Kamu gak tahu kan seberapa takutnya aku kehilangan kamu Sean. Sekarang kamu malah main di belakang aku. Hebat kamu ya, bisa menghancurkan hati aku semudah itu. Aku benci sama kamu. Aku sangat-sangat benci sama kamu. Kamu gak tahu kan seberapa hancurnya hati aku ngelihat wanita lain memelukmu mesra, dan kamu hanya diam saja di pelukannya. Kamu juga tahu kan kalau..." Tiba-tiba saja Sean mencium bibir Putri. "Sekarang kamu diam dan dengerin penjelasan aku," ujar Sean. Putri benar-benar diam seperti permintaan Sean. "Sayang, dengarkan aku. Cuma kamu yang berhasil masuk ke dalam hati aku. Aku tipikal cowok yang susah didapatkan. Aku bukan cowok brengsek seperti di luaran sana. Aku gak pernah tuh buka hati aku ke siapapun." "Terus kalau sama aku?" tanya Putri. "Aku bilang jangan potong ucapanku kalau aku lagi bicara kan. Dengerin ya. Selama ada kamu, aku udah bisa nerima kamu dalam hidupku, dan kamu berhasil masuk ke dalam hatiku dan menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Aku sama dia gak ada hubungan apa-apa. Aku juga terkejut waktu dia manggil aku baby dan memelukku dengan erat. Aku sudah menepisnya, akan tetapi tahu sendiri kan dia seperti apa. Terus kenapa kamu hanya diam saja coba? Kan bikin kesel aja," gumam Putri. "Aku tahu, kamu pasti nanya kenapa aku diam. Ya karena aku terkejut dia mengeratkan pelukannya saat kamu datang. Aku gak tahu harus bagaimana saat melihat kamu menjatuhkan kotak makanku. Dan kamu udah ninggalin aku. Gimana caranya aku ngejelasin juga, aku bingung. Aku gak tahu harus bagaimana sayang. Tapi ingatlah, kamu satu-satunya orang yang ada di dalam hatiku," ujar Sean. "Dan kenapa aku gak cari kamu di mansion? Karena aku tahu kamu butuh waktu, dan aku juga harus ngelanjutin meeting berikutnya. Makanya aku gak bisa pulang buat ngejelasin ke kamu. Sebenarnya aku harus lembur malam ini, karena ada beberapa klien yang minta untuk dipercepat kerja sama kita. Bahkan aku suruh Vano buat ngerjain itu semua. Makanya semalam aku bisa pulang cepat." Putri pun menangis. "Apa aku keterlaluan banget ya? Aku minta maaf udah bikin kamu kecewa. Maafin aku," ujar Putri. "Aku yang harusnya minta maaf ke kamu. Aku udah gak pengertian sama kamu," jawab Sean memeluk Putri. "Enggak Hani, akunya aja yang terlalu cemburuan," ujar Putri yang terus menangis. "Udah, jangan nangis lagi ya. Aku gak suka lihat kamu nangis. Kita sama-sama salah, jadi jangan ngerasa bersalah ya." Putri menganggukkan kepalanya. "Kamu demam?" tanya Sean. "Enggak kok, tadi pusing gitu sih, tapi udah gak begitu pusing lagi. Lagian kamu tahu dari mana kalau aku demam?" tanya Putri. "Tadi aku pegang kepala kamu, terus anget. Kamu belum makan kan? Aku panggilin bibi dulu ya buat nganterin kamu sarapan."
Nggak mau, nggak ada rasa. Ya udah, aku masakin ya. Nggak usah, kamu di sini aja. Aku mau peluk kamu. Tapi kamu harus makan, habis itu minum obat. Putri pun menganggukkan kepalanya. Bagus, gadis pintar. Sean memanggil Bik Siti untuk membawakan sarapan untuk dirinya dan juga Putri ke kamar mereka. Setelah sarapan dan minum obat, Putri pun membaringkan tubuhnya untuk beristirahat. Selamat istirahat sayangku, cepat sembuh ya, ujar Sean. Putri menarik lengan Sean. Apa kamu akan pergi ke kantor saat istrimu sedang sakit? Tidak sayang, aku hanya akan mengambil laptopku saja di bawah dan aku akan kembali kemari untuk menjagamu. Putri pun tersenyum. 2 hari kemudian, Putri bangun pagi-pagi sekali. Sebelum aku membangunkan Sean, aku mandi aja dulu. Putri pun melakukan ritual mandinya. Oke, sekarang tinggal bangunin Sean deh. Terus kita sarapan. Hani, bangun yuk, cepet bangun. Nanti hari ini kamu ke kantor kan? Cepet bangun. Aku ke bawah dulu ya buat bantuin Bibi nyiapin sarapan. Sean malah menarik selimut dan melanjutkan tidurnya. Aku kasih waktu kamu 10 menit. Awas aja kamu kalau nggak bangun sampai aku naik ke atas lagi. Putri pun ke bawah dan meninggalkan Sean yang sedang mengumpulkan arwahnya. Di dapur. Selamat pagi Bik Siti, sama Putri. Pagi juga Non. Sini Putri bantuin Bi. Gak usah repot-repot Non, Nona duduk aja. Gak repot kok Bi, kan Putri mau bantuin dikit-dikit aja. Tapi nanti tuan Sean akan marah Non. Gak akan Bi, percaya deh sama saya. Sini Putri bantuin. Ya udah, tolong bawain nasi ini ke meja ya Non. Baik Bi. Putri pun membawa nasi goreng untuk sarapan mereka. Siang harinya, karena tidak mau ditinggal dan takutnya ada Nancy lagi, Putri pun selalu ikut Sean ke kantor, hanya sekedar untuk menemaninya. Dan mereka pun turun dari lantai 2 di kantor. Semua orang kaget melihat Sean yang memegang tangan Putri. Siapa yang tidak kaget? Seorang Sean yang terkena dingin dan juga kasar tiba-tiba bisa sweet seperti itu. Sean, apa kamu gak keterlaluan? Bagaimana kalau mereka menggosipkan kita? Tenang saja, mereka kan sudah tahu hubungan kita. Dan udah aku bilang, jangan pikirkan orang lain, itu gak penting. Iya Hani, aku tahu. Tapi aku gak enak kan sama yang lain. Gara-gara aku satu kantor heboh. Tenang aja, mereka akan membuat gosip. Tidak akan membuat gosip yang aneh-aneh. Aku akan selalu menjagamu, ujar Sean menggenggam dan mencium punggung tangan Putri. Bukan kamu saja yang akan menjagaku, tapi kita harus saling menjaga ya. Oh iya, gimana kalau kita pesta barbeque? Ajak Putri. Kita berdua, tanya Sean. Ya enggak lah, kita ajak teman-teman kamu juga. Ya, please. Goya ini, mana bisa aku nolak, mana ibut banget lagi. Gumam Sean melihat Putri yang memohon dengan gaya ibutnya. Iya sayang, ayo. Kalau gitu ya udah, kita belanja aja sekarang. Di supermarket. Kayaknya kita juga perlu jagung nih buat bakar-bakar. Dagingnya mau beli berapa? Tanya Putri. Teman aku perut karung semua, jawab Sean. Jadi 10, gimana? Gak kebanyakan tuh, tanya Sean. Ya kalau kebanyakan kan bisa jadi stok daging di rumah. Oh oke. Semua udah nih, ayo kita bayar, aja Putri. Sean pun membayar semua belanjaan mereka. Di mansion, Putri sangat antusias untuk pesta barbeque malam ini. Aku harus siapin untuk pesta barbeque malam ini nih, ujar Putri. Gak usah sayang, kamu sedang hamil. Nyuruh pelayan aja. Tapi Hani, sayang. Sean menekankan kata itu. Oke,
kamu hubungi teman-teman kamu dulu, Gih. Aku mau mandi ya. Putri pun pergi untuk melakukan ritual mandinya. Sean mengambil ponselnya dan menghubungi Martha, Bastian, Vano, Tiara, Kyra, dan juga Laura. Bersambung.